Gorengan lagi nih. Bang, nggak ada mie ayam apa gimana? Apa bakso gitu? Ini kan warna gorengan bubur. Somai ada, bakso ada. Oh iya. Itu ada gado-gado. Warung Polipo kita. Ya udah kan, ntar deh kita pesen deh habis ini ya. Iya. Habis ngapain lagi nih kita Ini namanya appetizer. Oh iya bener juga ya, duluan aja. Gua kan harus jaga badan. Oh iya. Konsisten sama minggu lalu gua. Biar baju lama bisa masuk lagi ya. Masa gua beli lagi? Kan tema Natal kita adalah kesederhanaan. Tapi abang kita yang di tengah ini udah siap-siap aja nih Natalan bajunya hijau. Iya udah hijau nih. Harusnya kita pakai baju merah ya kan? Iya, jadi sweater pita gimana? Lu sweater pita. Ini udah masuk Advent minggu 3 loh. Iya, ya ampun cepet banget ya. Deket nih. Gak berasa. Gak berasa ya. Gimana rasanya ngejalanin Advent udah 3 minggu? Saya semakin diubahkan ya seperti ke klinik Tuangfang kan nggak juga dong. Kita nggak bisa dong bicara tentang itu. Kan kemarin kita udah bicara kan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terukur gitu kan. Tapi kalau misalkan yang dirasakan atau yang paling bisa dilakukan adalah yang bisa disampaikan adalah apa yang sudah kita lakukan ya kan. Sama minggu Advent ini kita pasti semuanya udah berusaha untuk mencoba untuk menjalin lagi hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Gue sih secara pribadi gue udah mulai untuk membiasakan saat teduh lagi gitu, walaupun mungkin nggak setiap hari tapi paling tidak udah ada niatan doang gitu kan ya. Ingat bukan gitu. Ingat dan bisa. Walaupun harusnya kata-kata kakak dulu kan harusnya kita harus menyediakan waktu khusus gitu kan, bukan memberikan waktu yang sisa. Iya. Ya Bang. Kalau misalkan kita udah menjalanin masa penantian ini apa yang terbesit dalam diri? Apa yang kira-kira? Kalau aku sih sejujurnya ya, ini udah masuk minggu ketiga, udah agak capek Bang. Banyak yang udah dikerjain, terus udah dekat tahun baru, pasti kalau ngomongin dekat tahun baru, itu kan selalu ngomong tahun depan harus lebih baik, cita-cita tahun depan apa, resolusi yang nggak ada solusinya juga gitu kan. Aku agak down sih sebenarnya kadang-kadang, maksudnya agak gampang-gampang gitu loh, perasaannya tuh nano-nano, mixed feeling banget. Mixed feeling banget gitu. Terus karena apa ya, kadang deg-degan kan gitu kalau misalnya dari kepanitiaan mau nyiapin yang terbaik, terus takut apa yang udah kita plan itu nggak jadi, terus jadi chaos, jadi ngerusak hari orang kayak gitu-gitu sih. Itu jujur lagi sering menghantui banget. Tanpa kegiatan Natal itu sendiri aja dalam hidup aja udah ada banyak kekhawatiran gitu ya. Ditambah dengan Natal lagi gitu. Ya, benar. Kok balik lagi ke perasaan? Iya kan? Iya kan, aku lagi ngomongin perasaanku. Iya, kenapa kok mau ngomongin perasaan? Aku lagi ngerasa kayak gitu. Cuman emang sih, ini dasar emang manusia. Ya, maksudnya, ya aku emang suka jadi kesel sama diri sendiri. Kenapa? Karena kok balik-balik lagi ya aku merasakan perasaan seperti itu gitu. Padahal kayak misalnya yang minggu lalu nih kita udah pernah ngomongin gitu kan kalau pengharapan sama di dalam Tuhan tuh sesuatu yang pasti, bahwa hal yang baik yang Tuhan siapkan padamu itu juga sudah pasti. Terus sudah juga cukup belajar tentang masa penantian tuh kayak apa gitu. Tapi jujur sebagai manusia, ya ampun Bang, suka banget balik lagi nih. Ini kayak barusan nih kan, aku langsung kepikiran, oh iya ya kenapa gue gitu lagi ya. Tapi tanpa disadari, aku kembali lagi ke kayak nature-nya manusia udah kayak gitu nggak sih? Khawatir, cemas. Iya, kalau misalkan kita udah berusaha sekuat tenaga gitu ya untuk nggak ngelakuin itu, tapi tiba-tiba kayak capek juga ya gue. Untuk menahan diri untuk tidak melakukan itu kayak capek juga. Udah mendingan gue santai aja deh, let it flow, let it go juga gitu. Jadi kayak kok hidup jadi kayak tawar ya. Ya udah kayak Natal lewat aja, kemudian Advent ya udah gue lewat aja gitu. Oh tahun baru, oh ya udah selesai. Tapi ya gue ngejalanin hari-hari biasa aja gitu loh. Correct me if I'm wrong ya Bang, tapi mungkin itulah proses workout itu kali ya. Bahwa maksudnya pada saat kita lagi berlatih otot iman kita itu nggak akan selalu, maksudnya menujunya pasti ke sana gitu. Tapi kan bukan, kita kayak gelombang gitu kali ya Not ya Bang. Jadi bentuknya kadang lagi bagus, kita balik lagi. Tapi kita nggak tahu, kita tahu untuk balik lagi ke track gitu loh. Mungkin itu. Tapi ini apa ini yang disebut sebagai terjebak di rutinitas ya? Rutinitas iman atau rutinitas spiritual itu. Gimana tuh Bang? Ya itu menarik sih ininya. Tadi dari kata rutinitas itu ya. Bahwa rutinitas kalau dari bahasa Latin itu kan rute kan. Artinya jalan. Sesuatu hal yang memang harus ditempuh.
bahwa sesuatu hal yang harus ditempuh itu terkadang kita memiliki kebosanan. Terkadang kita melihat bahwa ini hampa. Terkadang kita melihat bahwa ya ngapain sih? Tapi kan bukankah itu jalan yang harus kita jalani? Itu ya. Kalau kita ke kantor misalnya, kita menggerutu bagaimana lewat Sudirman misalnya. Macet, tapi kan itu harus jalan yang harus kita ada jalani. jalan alternatif, Bang. Iya, alternatif. Macet juga. Jadi rutinitas itu sebuah cara spiritualitas, sebuah jalan spiritualitas untuk kita menghayati bahwa pertama kita ini terbatas. Kita terikat oleh ruang dan waktu. Ya, jadi sehingga nah ini penting dari tadi ia katakan bahwa Natal seharusnya membuat segala sesuatu yang rutin itu menjadi sesuatu hal yang bermakna. Ya, bahwa yang rutin ini bukan sebuah hal yang negatif, atau tadi perasaan-perasaan yang tadi ia sampaikan tentang cemas, khawatir, kok kayaknya hidup gue kok flat-flat aja seperti ini dan lain sebagainya. Justru ini menariknya, Natal itu ingin mengatakan bahwa kalau anak sekarang mengatakan it's okay to be not okay. Justru Natal itu sedang merengkuh seluruh kerapuhan manusia. Justru dalam kondisi kita yang paling rapuh, tak berdaya atau yang tidak memiliki arti ini, Yesus datang dan mengatakan bahwa enggak, engkau berarti. Ya. Bahwa kemanusiaanmu, keterbatasanmu, kehampaanmu, omelanmu, menggerutumu, ketakutanmu terhadap hidup, itu semua sungguh berarti di hadapanku. Kenapa demikian? Sederhana saja. Karena Allah mau menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia merasakan semua yang kita rasakan. Dan dengan perasaan itu dia ingin membangkitkan bahwa segala sesuatu yang kita alami ini tidak hanya membuat hidup kita tidak berarti, tapi sungguh-sungguh berarti. Apabila kembali kepada podcast kita 1 atau 2 minggu yang lalu, jika kita terus berfokusnya kepada Kristus. Nah, ini mengingatkan kita tentang paling tidak 2 kisah di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, yaitu para gembala maupun orang Majus. Para gembala ini simbol dari kelompok kerja yang blue collar lah ya kalau zaman sekarang. Ya, yang tidak punya harapan, yang pekerjaan sekedar dijalani tadi. Rutinitas itu pagi menjaga domba, malam menjaga domba, pagi bertemu dengan panasnya matahari, malam ketemu dengan bulan dan dinginnya malam. Ada serigala di depan, ada ketakutan terhadap pemilik domba yang bisa saja mengusir mereka. Tidak memiliki apa-apa. Tapi berita Natal pertama-tama sampai kepada mereka. Dan mereka mau untuk berjumpa dengan Yesus. Tadi minggu lalu kita bicara soal relasi ya. Iya. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka kita tetap menjadi seorang karyawan, kita tetap menjadi ibu rumah tangga, kita mungkin tetap berjuang dengan rasa sakit bagi saudara-saudara kita yang masih terbaring lemah karena sakit. Tapi saat kita berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hati, ada perubahan sikap. Yang kita sebut dengan minggu ketiga Advent, Minggu Gaudet. Itu minggu sukacita. Dan kita ingat bahwa sukacita itu buah roh. Minggu ini berarti. Iya, minggu ini ya. Minggu sukacita. Kenapa bajunya hijau, Bang? Harusnya kan pink. Buah roh. Emang hijau nggak sukacita? Hijau kan ini pohon. Tanda-tanda sumber kehidupan. Kita bisa maknai apapun. Anyway, berarti maksudnya dalam masa Advent dari yang kita pelajarin kemarin itu sebenarnya ini adalah sebuah peringatan buat kita untuk bangun, ayo kita harus bangun. Jangan terjebak dalam rutinitas tadi yang mungkin dengan rutinitas itu kayak mematikan perasaan kita, mematikan kepekaan kita terhadap makna dari Natal atau makna dari hidup itu sendiri gitu. Bahasanya itu kita lebih mencintai kemanusiaan kita di dalam seluruh kerapuhan dan keterbatasan kita. Kita akhirnya bisa juga mengendalikan emosi negatif kita, mengendalikan harapan-harapan kita. Kita kan banyak tuntutan ya. Betul. Tuntutan dari orang tua, dari pekerjaan, tuntutan dari anak, tuntutan dari keluarga. Hidup kita penuh dengan tuntutan. Dan kita seringkali hidup kita hanya untuk menjawab harapan orang lain, tuntutan orang lain. Dan kita butuh selalu berusaha untuk
validasi diri terus menerus demi eksis kan. Itu hal yang terkadang membuat kita letih dan lelah. Berberat dan lesu. Tapi saat Kristus datang, dia merengkuh itu semua. Dia memeluk kita semua dan dia mengatakan bahwa semua mimpimu, hidupmu, emosimu, harapan-harapanmu itu sudah direngkuh olehku. Jadi sebenarnya yang menjadi PR kita juga sebagai orang Kristen adalah kita sendiri bisa accept nggak sih diri kita gitu ya. Persis. Maksudnya dengan segala keadaan yang ada itu yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupanmu gitu. Terus kalau kamu mau marah tentang kehidupan ini, mau marah sama siapa? Betul. Kalau bahasa lainnya, Allah saja mau menjadi manusia. Masa engkau tidak mau menjadi dirimu sendiri? Yang menerima seluruh baik kekuatanmu maupun kelemahanmu. Dan juga menerima pasti karunia Allah itu sendiri. Atau juga menerima manusia-manusia lainnya. Yesus kan datang bukan hanya untuk satu manusia. Bukan hanya untuk kita bertiga, tapi untuk seluruh. Bukan hanya orang kaya kayak orang Majus. Betul. Tapi buat segala. Segenap umat manusia. Yang semuanya punya cerita, punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Justru saat kita masuk ke dalam Natal, kita ingin mengatakan bahwa seluruh perjalanan hidup kita sungguh berarti dan harus berarti karena Kristus datang dan menjadi sama dengan kita. Atau dalam bacaan Injil Yohanes 1, Ia berdiam diri bersama dengan kita. Ketika kita mampu untuk berjumpa dengan Kristus, bertemu dengan Kristus, maka hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan yang benar-benar asli. Mungkin mindset berarti ya. Berarti kalau misalkan kita boleh ini ya tarik mungkin entah kesimpulannya garis besarnya gitu ya. Dengan merayakan Advent itu pertama kita dibangunkan, kedua dibangunkan dari semua tidur kita gitu. Maksud dengan semua keletihan kita segala macam kita dibuat sadar bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir. Karena Advent sendiri itu adalah hadir. Kedua, itu bahwa kita itu sebenarnya diminta untuk menyadari ke posisi kita sebagai manusia dengan adanya kita seperti ini. Itu. Ketiga, kita diminta untuk apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya ini. Karena kan sebenarnya kita ini berharga. Tuhan ada sama kita, kemudian Tuhan tuh menjaga kita dan memperlengkapi kita sebenarnya untuk bisa memainkan peran kita gitu yang berikutnya begitu kan Bang? Dan perannya macam-macam. Gembala perannya sebagai gembala, Majus sebagai Majus, Ia sebagai Ia, Bang Ronald. Betul, karena kan pada saat Tuhan Yesus hadir memberikan berita itu kepada gembala, tidak berarti gembala itu langsung berubah jadi presiden kan? Betul kan? Betul. Karena dia gantiin Herodes. Iya, Herodes kan nggak mungkin gitu kan? Berarti kan memang kita itu diberikan kabar baik itu hanya untuk bisa dari Gembades. Kan gue jadi lupa. Sorry. Gembeldes. Jadi siapapun kita sebenarnya kita diminta untuk mulai. Kita tidak perlu menjadi panglima tertinggi terlebih dahulu untuk bisa memainkan peran yang dikasih sama Tuhan, tapi Arnold yang sekarang ini adalah Arnold yang memang sudah diutus Tuhan untuk melakukan perannya. Untuk bisa menyadari perannya si Arnold. Itu kembali lagi ke yang kita bahas minggu lalu. Ya berarti Bang, relasi yang kuat dengan Tuhan. Gimana caranya? Wah, itu juga kayaknya harus kita sendiri yang nentuin ya. Kita sendiri yang nemuin, Kalau ditentukan banyak kayaknya caranya ya, mau berdoa, mau saat teduh, mau baca Alkitab. Yang paling gampang udah ada, sebenarnya Tuhan udah kasih tahu. Bahkan Kristus sendiri memberikan contoh ke kita. Doanya seperti apa gitu? Bukan masalah doanya seperti apa. Dia saja yang adalah Tuhan menyiapkan waktu untuk berdoa gitu. Maksudnya kan kita selalu belajar kan juga melihat kepada Allah yang kita sembah gitu. Dan dimana menurut aku bicara soal Natal ini, kedekatan kita dengan Allah kita itu adalah bahwa dia aja mau menyerupai manusia gitu kan. Nah, tapi dia sebagai manusia yang juga jadi role modelnya kita. Justru menurut aku itu salah satu keuntungannya orang Kristen sih. Bahwa lu gak usah jauh-jauh, lu emang Tuhan gak minta kita jadi seorang Tuhan karena gak akan mungkin gitu. Tapi Tuhan ngasih lihat nih contohnya, hidup seperti aku, maka padamu akan dilimpahkan sukacita gitu. Aku menangkapnya jadinya seperti itu. Dan kelahiran Kristus datang ke dunia itu sebenarnya justru membantu kita untuk melihat hidup lu gak perlu muluk-muluk cuy. Gak perlu muluk-muluk hidup gitu. Yang perlu diikutin adalah semakin serupa dengan Kristus, disitulah kamu sudah
fulfill your life gitu loh. Udah memenuhi apa yang menjadi tugas panggilanmu, karena padamu akan diberikan apa sih sebetulnya pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan bagimu, sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi aku sih ngeliatnya kayak gitu. Dan mungkin satu sisi akhirnya sebagai manusia aku akhirnya diingatkan lagi bahwa harusnya nggak ada tuh keluar dari mulutku kayak ntar dulu deh, gue kayak orang bener aja, gue pelayanan gitu. Padahal nggak kayak gitu. Pelayanan kan aku tidak bicara pelayanan hanya di gereja ya gitu. Apapun yang kita lakukan. Gitu. Terus kayak dia kayaknya susah deh. Gue pengen bantu deh gitu. Misalnya ada rasa nih di sini gitu. Tapi udah deh. Udah kayak orang paling bener aja gue bantuin dia. Kayak ntar dikiranya gue gini, ntar dikiranya gue gitu. Padahal mungkin itu adalah si Roh Kudus yang tadi itu udah kayak nyolek-nyolek gitu. Ya, tuh, itu adalah salah satu panggilan yang harus lo lakukan loh gitu. Lo bersaksi tentang Kristus lewat bagaimana lo mengasihi dia, misalnya kayak gitu. Bagaimana lo peduli terhadap dia gitu. Tapi jangan-jangan akunya sendiri yang selama ini yang menolak. Tidak mau menerima panggilan atau informasi tumning-tumning yang udah dikasih tahu ke aku. Kepekaan tadi balik lagi ya. Exactly. Kepekaan tadi. Dan kepekaan tadi mungkin akhirnya tidak ada karena itu tadi kayak orang bener aja. Atau memang karena sudah mati tadi yang kita bicarakan. Karena dia capek dengan dinamika yang dialami di hidupnya. Misalkan kayaknya si Bang Ron nih lagi susah nih. Gue juga sendiri juga lagi susah. Gue mau bantu apa gitu kan. Padahal bisa jadi hanya hadir aja ya. Atau menyendengkan telinga bagi orang yang membutuhkan. Begitu kan yang di Alkitab itu kan. Mendengarkan ceritanya aja menjadi pendengar. Gitu. Kan mengurangi beban dan tekanan hidup ya. Benar. Itu jadi nyambung lagi kepada itu sih Bang, kadang-kadang kita takut dunia ini menilai kita seperti apa. Iya benar. Itu label-label yang kayak entah validasi, entah maksudnya ntar gue dicap sebagai orang seperti ini gitu. Dan itu akhirnya menjadi ketakutan yang justru lebih besar daripada takut tidak menjalankan firman Tuhan, coy. Betul. Bener banget sih ini. Itu mengerikan banget sih kalau saya kayak gitu kan. Dan seringkali aku sih seringnya lebih kayak ntar orang ngomong apa ya, ntar gue dinilai apa ya, dan akhirnya aku urung melakukan itu. Ikut dalam kepanitiaan di gereja, bikin program, takut dinilai jelek programnya. Padahal sebenarnya bener kan? Sebenarnya jelek. Sebenarnya jelek mungkin, tapi kan juga sebenarnya dalam itu kan pasti ada proses. Ya. Apapun yang terjadi, kalau misalnya kita sudah lakukan yang terbaik, itu memang terjadi atas kehendak Allah gitu. There's something God want us untuk lakukan dan mau menyuarakan itu gitu. Apakah menjadi pelajaran atau memang menjadi kenangan gitu kan ya? Luar biasa. Benar. Kenangan tuh maksudnya gimana? Kopi, cenak kopi ya. Brand lain. Nanti ditit gituin ya. Tapi itu menarik sih ininya. Jadi kalau kita belajar kembali terkait dengan apa yang tadi Ia maupun Arnold sampaikan, itu kan mengingatkan kita bahwa ketika para gembala datang, ada mereka datang dengan apa adanya, gitu ya. Apa yang mereka miliki adalah diri mereka sendiri. Itulah para gembala. Berbeda dengan orang Majus. Ketika mereka datang berjumpa dengan Yesus, mereka membawa emas, murah, dan kemenyan. Jadi mengatakan bahwa cara kita untuk berjumpa dengan Yesus itu ada dengan berbagai cara kita. Tidak usah mengikuti cara orang lain, tapi apa yang kita miliki itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Termasuk dalam tadi ketika kita bicara soal cara berrelasi kita. Ada yang memang cara berrelasinya dia bisa melakukan pelayanan A, B, C, D yang luar biasa. Mungkin kita caranya hanya duduk diam dan hanya justru berteriak, Tuhan, aku kok tidak merasakan kehadiran. Ya. Ketika kita menyangkal kehadirannya, ketika kita bertanya terhadap dirinya, Tuhan tidak marah gitu ya. Justru Natal membuat bahwa tidak ada satupun alasan kejahatan manusia yang bisa membatalkan kasih Allah. Itu Natal. Jadi apapun yang menjadi persepsi negatif, cara hidup kita negatif itu tidak bisa membatalkan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, jika kita telah mengetahui ini, tentu saja marilah kita meresponnya dengan apa yang Tuhan harapkan. Yang tadi kita sudah katakan, Arnold dan Ia sampaikan bahwa cara merespon itu tidak dengan dengan hal yang luar biasa gitu ya. Tapi cukup untuk kita menghadirkan hal yang baik yang bisa kita lakukan versi diri kita. Dan berdampak. Karena Natal itu pasti
Nah, ini salah satu kekuatan Natal. Natal itu pasti, apapun teorinya, apapun khotbahnya, Natal itu pasti memberi. Karena Allah yang pertama-tama memberi. Dan untuk kita mampu memberi, kita harus menerima Kristus dulu di dalam hidup kita. Ya. Undangan Tuhan kepada semua orang. Tadi kita bicara Herodes kan? Tapi Herodes memilih untuk tidak menerima itu. Ya. Tinggal sekarang kita sebagai teman-teman yang mengikuti obrolan kita, melalui podcast ini pun kita meyakini bahwa Tuhan pun mengundang kita semua ke dalam kehadirannya. Tinggal kita meresponnya dengan apa? Merespon di sini bukan merespon dalam pengertian kita harus tepuk tangan atau hidup kudus, suci. Ya itu harus sih. Benar, harus. Tapi butuh. Tiba-tiba nggak jadi juru selamat ya. Atau, gitu. nah ini jangan sampai Natal itu tiba-tiba menjadi kemunafikan beragama. Atau tiba-tiba baik gitu ya. Tiba-tiba tiba-tiba daftar jadi pendeta gitu ya Bang ya. Tidak maki saat Natal, tidak ngegosip saat Natal. Rajin tiba-tiba datang ke gereja. Itu bukan Natal. Itu yang tadi waktu pernah tanya, itu akan membuat kita merasa kosong setelah Natal. Natal itu sebuah proses yang membutuhkan progres dalam hidup kita. Dan dia perlahan-lahan. Tapi percayalah, di saat kita menjalani proses hidup itu, Allah beserta kita. Ya. Natal itu bicara tentang Immanuel, atau Allah menyertai kita, apapun kondisi kehidupan kita. Berarti salah satu kekuatan Natal yang harusnya menjadi kekuatan bukan hanya pas Natal aja, tapi sepanjang hidup kita sampai titik terakhir nanti adalah bahwa Tuhan mau kita hidupnya adalah hidup penuh keberanian. Nggak ada lagi tuh ketakutan harusnya gitu. Karena kita tahu Tuhan beserta, Dia melindungi kita, Dia beserta kita, dan Dia sudah menyiapkan segala hal yang kita butuhkan. Seharusnya khawatir ada gitu, tapi bukan berarti kekhawatiran itu membuat kita menjadi tidak berani mengambil kesempatan-kesempatan dalam hidup, atau mungkin panggilan-panggilan yang tadi tuh, kalau Tuhan ternyata mau ini ada di depan kita, tapi aku nggak berani ambil. Kenapa? Karena ketakutan-ketakutan itu. Padahal itu adalah rancangan-rancangan dari Tuhan yang harus kita lakukan gitu kan. Iya, dan kalau tadi menyambung yang Bang Ronald bilang, apakah kita sendiri yang sudah siap menerima Kristus yang hadir itu, sebenarnya perubahan pola pikir tadi itu adalah salah satu bentuk nyata di mana kita sendiri sudah mau membuka diri menerima Tuhan. Betul. Bahwa hidup yang tanpa ketakutan itu seharusnya menjadi Allah yang sudah hadir di hidup kita seharusnya membuat kita hidup tanpa ketakutan itu. Ya. Hidup yang berani, hidup yang berdampak. Begitu. Betul. Dan itu membuat seluruh perjalanan hidup kita, termasuk dalam mengawali tahun yang akan datang, itu dijalani dengan penuh keberanian, enteng, rasa syukur, karena beban itu semua sudah dilepaskan oleh Tuhan ininya. Kita hanya cukup untuk mengerjakan bagian kita sebaik dan sehebat mungkin saja. Dengan versinya kita ininya. Tadi dikatakan, gembala tidak berubah menjadi Herodes. Dia tetaplah seorang gembala, tapi ada perubahan hati, perubahan sikap di dalam lebih mencintai apa yang ia jalani. Mungkin kalau boleh menambahkan di sini untuk bisa tahu apa yang kita harus lakukan, itu berarti tadi ada dengar-dengaran juga, dan dalam dengar-dengaran itu juga kita memastikan lagi sebenarnya yang harus kita lakukan ini apakah memang yang Tuhan mau kita untuk lakukan gitu. Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan kembali ke kita gitu, refleksinya. Dan bukan mengenai mampu atau tidak mampu, tapi mengenai mau atau nggak mau. Betul. Karena kemampuannya itu adalah bagian dari Tuhan, dan itu adalah bagian dari si otot iman yang tadi kita latih. Iya, karena kan sebenarnya Tuhan sudah kasih perlengkapan iman kan, perlengkapan rohani itu. Betul. Kan. Iya. Betul. Asik banget sih nih. Semakin siap menyambut malam Natal minggu depan. Masih ada 1 minggu sih sebenarnya. Justru itu untung masih ada 1 minggu. Tuhan berikan kesempatan untuk kita mempersiapkan segala sesuatu. Ya udah. Ini aku udah makin banyak latihan nih Bang sekarang. Persiapan Natal ya. Persiapan Natal gitu. Tapi makasih banget loh. Aku jadi semakin bersemangat membangun ini sambil tadi katanya mau pesan bakso. Oh iya, gue pesen dulu deh. Ya udah deh. Gue latihan dulu ya. Oke. Okay. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di malam Natal. Bye.